Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Mahdi rahimahullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kajian Ahad pagi ba'da subuh di Masjid Al-Mahdi, di tempat yang mulia ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, sholat subuh berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan kajian yang terkait dengan keislaman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para jemaah, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan tema terkait dengan strategi masuknya Islam di Nusantara, pakai kata di. Dan saya masih mau melanjutkan tentang wayang, jadi ringan-ringan saja. Jadi kalau terakhir saya menceritakan wayang ini adalah media dakwah. Latar belakangnya adalah kalau kita ingat di dalam kajian yang lalu adalah satu, masyarakat Jawa itu memiliki pemahaman-pemahaman tertentu tentang hal-hal yang terkait dengan gaib, ya, kepercayaan-kepercayaan yang terkait dengan keyakinan-keyakinan yang turun-temurun, yang berasal dari sistem nilai dan asumsi yang turun-temurun. Akibat masyarakat Jawa itu adalah bagian dari satu masyarakat masa lalu yang nilainya itu mengalir. Kalau di dalam Babat Tanah Jawa atau kemudian di dalam diskusi Sunan Kalijogo dan Sunan Giri itu, masyarakat Jawa ini memiliki satu keyakinan yang berasal dari masyarakat asal usulnya orang Jawa, yaitu berasal dari India. Nah, maka raja-raja yang berasal dari Jawa itu adalah raja-raja yang kalau dirunut keturunannya itu berasal dari India. Seperti kata-kata raja tertua di tanah Nusantara itu kan kita mengenal kata siapa ya? Mula Warman. Mula Warman itu di sama Purnawarman, ya kan? Yang satu di Kertanegara. Yang Kertanegara itu siapa? Mula Warman ya. Kalau Purnawarman itu yang di sekitar Jawa Barat, apa ya, saya agak lupa. Itu kalau nama-nama itu kan nama-nama India yang pada awal itu, dan memang di dalam Babat Tanah Jawa itu kita itu berasal, orang Jawa itu berasal dari India. Dari kalau di cerita Jawa itu Raja Keling lah gitu ya, yang kemudian diusir dari India sana, lalu dia mencari satu tempat, yang tempat itu kemudian menjadi tempat kehidupannya, dan kemudian raja orang India itu adalah putra dari raja di India yang kemudian dia beranak pinak, yang kemudian muncullah kisah-kisah yang misalnya kita kenal di Jawa itu huruf Hono Caroko, Doto Sawolo Kodo Jayanya Monggo Bodongo, itu kan berasal dari kisah, aduh saya lupa siapa itu, ada yang inget gak? Kisah dimana kemudian raja yang kemudian disuruh untuk menghentikan raja yang satunya, tapi mereka bertarung, akhirnya kan kemudian podo joyonya sama-sama apa? Sama-sama joyonya itu sama-sama sektinya, mau bodongo, akhirnya loro-loronya mati itu. Apa itu kisah apa itu, Pak? Apa?
Iya, itu kisah apa namanya? Yang kemudian itu kok saya lupa ya. Dan di Runut itu memang orang Jawa ini memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap keyakinan-keyakinan yang kemudian berada di dalam bawah sadar. Nah, seperti apa namanya, sesuatu yang menyebabkan hidup matinya orang Jawa, hidup mati, kemudian rezeki, kemudian nasib dan lain sebagainya itu digantungkan pada keyakinan-keyakinan gugon Tuhon. Nah, gugon Tuhon itu kepercayaan-kepercayaan yang berasal dari cerita-cerita masa lalu yang kemudian itu menjadi bagian dari sistem keyakinan, sistem nilai dan asumsi yang itu tidak mudah untuk dirubah. Itu makanya masuknya Islam di Nusantara itu, kalau kita lihat dari paparan sejarah, itu ada banyak versi, tapi versi yang paling kemudian bisa kita terima itu yang disampaikan oleh Buya Hamka, di mana kemudian masuknya Islam di Nusantara itu melalui tahap-tahapan, bukan serta merta bisa masuk, dan itu baru masuk sekitar abad ke 14 misalnya, di mana kemudian muncul kerajaan-kerajaan, tapi sudah dimulai dari sejak zaman sahabat itu sudah ada yang masuk dan ada banyak tinggalan-tinggalan, tetapi dakwah itu belum berhasil. Nah, baru kemudian gelombang keempat itulah yang kemudian berhasil masuk dan kemudian melakukan perubahan yang sangat drastis, sehingga kemudian masyarakatnya juga berubah. Jadi kalau kita lihat itu ada di dalam bagaimana berdakwah dengan mau'idatul hasanah, bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Misalnya itu dikatakan dakwah bil hikmah berarti menyampaikan dakwah dengan terlebih dahulu mengetahui tujuannya dan mengenal secara benar dan mendalam orang atau masyarakat yang menjadi target dakwah atau sasaran dakwahnya. Jadi target dakwahnya itu seperti apa, maka kemudian di situ kemudian ini enggak ya. Jadi ini upaya dalam konteks para dai yang kemudian kita kenal sebagai wali songo itu berdakwah dengan bil hikmah wal mau'idatil hasanah, yaitu dakwah itu kan pada intinya mengajak orang atau masyarakat, dakwahnya itu berubah. Berubahnya apa? Berubahnya kalau dalam Islam adalah membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama manusia, atau membebaskan manusia dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini kan banyak yang menyembah kepada sesama manusia. Itu perbudakan yang dilakukan oleh nanti ideologi-ideologi kapitalis dan sosialis, itu menyebabkan manusia itu menyembah sesama manusia. Menyembah itu dalam arti kemudian dia taat untuk patuh karena berada dalam sistem itu. Nah, kalau dalam konteks ini membebaskan manusia, ya, maka dakwahnya itu dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kemudian dia bisa mengenal makhluk dakwah, mengenal masyarakat, dan kemudian mencari satu cara bagaimana kemudian bisa berkomunikasi sehingga kemudian masyarakat itu bisa diajak untuk kemudian berubah dari satu keyakinan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan penyembahan sesama manusia, kepada menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membebaskan manusia dari kesyirikan, ya, kalimat simpelnya gitu ya.
membebaskan manusia dari penyembahan. Ya, itu kalimatnya Pangeran Diponegoro itu dulu ketika berperang itu apa? Kami ini adalah kaum yang dibangkitkan, ya kan, untuk membebaskan manusia dari penyembahan sesama kepada sesama manusia. Kan waktu itu manusia di Jawa itu kan pada Belanda itu seolah-olah menyembah pada sistem yang dibangun oleh Belanda itu kan gitu ya. Nah, wayang itu tadi saya kembali ke wayang ya. Ini wayang itu adalah satu cara di mana dialog yang sangat intensif antara Sunan Kalijaga dan Sunan Giri ini mencerminkan satu dialog yang terjadi pada masa lalu, tapi kira-kira juga sebenarnya case-nya, kasusnya itu sama seperti yang dialami oleh keadaan-keadaan kita sekarang. Jadi Sunan Kalijaga itu merasa perlu ada piwulang ya pengajaran yang bisa masuk kepada masyarakat, dan kemudian beliau mengusulkan adanya satu media yang menjadi media untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat banyak, yang media itu bisa merubah pikiran, bisa merubah sistem nilai dan asumsi yang sudah tertanam kuat turun-temurun. Nah, Sunan Kalijaga melihat sistem keyakinan orang Jawa itu, ya, walaupun dia sudah bersyahadat, sholat, tapi ada satu sistem keyakinan nggak bisa hilang, yaitu satu sistem keyakinan kepada para namanya dewa-dewa. Ya, Betoro, Kolo. Itu kalau ada Betoro Kolo itu misalnya orang Jawa itu kalau ada gerhana matahari, itu dia akan mengatakan matahari dimakan sama Betoro Kolo, betul nggak? Lalu kemudian orang Jawa itu untuk mengusir Betoro Kolo itu nanti dia mengeluarkan bunyi-bunyian, lesung, apa itu namanya, pukuli gitu ya. Nanti sampai kemudian mataharinya itu dimuntahkan. Padahal masih nggak boleh ya begitu, ya kan? Ya begitu, ya kan? Tetapi ini satu keyakinan bahwa kalau nanti matahari itu enggak digituin, nanti Betoro Kolonya itu bisa ditelan dan kita kehilangan matahari. Gitu keyakinan orang Jawa. Zaman masa kecil saya masih ngalamin kayak gitu. Nggak tahu saya kalau zaman sekarang. Lalu kemudian orang Jawa itu ada namanya Sukerto, tahu ya? Ada Sukerto. Sukerto itu misalnya gini, Sendang Apit Pancuran. Jadi kalau punya anak misalnya 3, yang pertama laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki. Nah, ini berarti Sendang Apit Pancuran. Ini namanya Sukerto. Nah, Sukerto ini harus diruat. Kalau nggak diruat, ini makanannya Betoro Kolo. Nah, keyakinan kayak begini itu berasal dari mana? Ternyata berasal dari kisah-kisah pewayangan. Kisah-kisah dari epos dan wiracarita yang berasal dari ajaran Hindu yang mengalir kepada masyarakat Jawa. Nah, masyarakat Jawa itu kan mengikuti ajaran itu melalui cerita-cerita, kisah-kisah turun-temurun yang kemudian itu nggak bisa hilang. Jadi kalau ada anak yang kemudian ontang-anting, kemudian juga kayak begini itu tadi, apa itu namanya, Sendang Kapit Pancuran, termasuk juga Pendowo, Limo, lanang kabeh, iki juga Sukerto, kudu diruang. Nek ora nanti dimakan Betoro Kolo. Nah, cerita Betoro Kolo yang begitu itu dari mana? Itu berasal dari epos wiracarita Hindu. Nah, kalau ini nggak dihilangkan pikiran-pikiran ini, nggak bisa. Kenapa? Karena para wali songo dan juga para dai-dai masa lalu itu mengalami masalah-masalah dalam hal menghilangkan seperti itu. Itu nggak bisa dicegah. Kalau dicegah, maka kemudian malah dodro, malah dia nggak bisa menerima karena dia takut kalau enggak anakku mati, limo lanang itu sampai tanggung jawab. Kalau anak saya dimakan Betoro Kolo gara-gara Sendang Apit Pancuran atau ontang-anting,
Siapa yang bertanggung jawab? Ketakutan terhadap kisah-kisah, cerita-cerita seperti itu nggak bisa hilang. Walaupun dia sudah bersahadat, dia sudah sholat. Jadi ini kan bagaimana juga memurnikan apa namanya ajaran Islam, membebaskan manusia dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu diperlukan satu cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang paling penting dalam konteks itu adalah memahami makna dakwahnya. Jadi target dakwahnya itu seperti apa? Nah, masyarakat Jawa ternyata memiliki keyakinan yang bukan Tuhan. Nek ditakoni, ya nggak iso jawab. Tapi pokoknya itu ini dan itu dilakukan. Padahal itu mendekati atau bahkan juga kesirikan kan gitu. Iya kan kalau dilakukan. Nah, oleh karena itu Sunan Kalijogo mengusulkan satu cara bagaimana membuat cerita-cerita itu diubah. Nah, lalu kemudian dipakailah kisah ini yang mengisahkan kalau dulu itu kisah-kisah ini dikisahkan oleh para pendongeng, dikisahkan oleh orang tua kepada anaknya. Di masyarakat Jawa begitu. Saya masih mengalami bagaimana kemudian kita berkumpul di dalam keluarga, nanti kakek saya atau orang tua saya itu bercerita tentang pewayangan, bercerita tentang berbagai macam ajaran-ajaran Jawa melalui tembang-tembang gitu ya. Itu semuanya tembang-tembang itu dikisahkan. Dan ajaran Islam itu kan memang kemudian dimasukkan melalui tembang itu. Misalnya dandang bulo, misalnya kemudian macam-macam itu di masyarakat Jawa saya itu masih mengalami bagaimana kemudian nanti kakek atau mbah kita itu nyanyi kelek kelek biung siro aneh ngendi macam-macam. Lalu kemudian kita ceritakan, oh ini menceritakan tentang bagaimana seorang ibu itu sangat sayang kepada anaknya sehingga kemudian dia itu sedih kalau melihat anaknya itu dalam keadaan kesusahan. Yang ini kan kelek kelek biung siro aneh ngendi enggal tulungono awakku kecemplung ware gula kepan wos meh pecah bekah kraan babon arso anulungi nanging nora bisa kek kepriye awak mami sito mati jroning pentok. Lu seilinge ini nyanyian zaman kecil menggambarkan bagaimana orang tua itu sangat sayang pada anaknya dan sedih kalau melihat anaknya itu kesulitan, kesusahan sampai kemudian ya peristiwa ini bisa menjadi satu peristiwa yang akhirnya terjadi bahwa kemudian si anaknya mati tenggelam. Nah, bahwa kemudian keluarga kadang-kadang bisa mengalami situasi seperti itu dan kemudian ia menggambarkan satu kisah bagaimana kemudian menggambarkan satu kisah untuk kemudian anak itu tahu betapa orang tua itu sangat ya sangat sayang, sangat ini dan kemudian dia juga sedih ketika kemudian anaknya mati meninggal karena satu hal dan dia sudah berusaha maksimal macam-macam ya. Nanti ada banyak kisah-kisah begitu. Ini sebenarnya juga bagaimana kemudian Ronggo Warsito kemudian juga Sunan Giri, Sunan Kalijogo itu memasukkan nilai-nilai ke dalam tembang-tembang gundul-gundul pacul itu juga adalah kisah dakwah ya macam-macam gitu. Nah, Sunan Kalijogo menganggap bahwa kita harus mengambil kisah ini dan kemudian kita ubah, lalu kemudian kita kisahkan kepada masyarakat agar masyarakat itu mendapatkan piwucal. Piwucal itu apa namanya? Pendidikan. Nah, pendidikan. Nah, lalu kemudian berdialoglah dengan Sunan Giri yang dialognya itu kalau kita lihat adalah sebenarnya perdebatan fikih yang Sunan Giri tidak setuju. Loh, itu kan kisah Hindu. Itu kan kisahnya ajaran Hindu, epos wiracarita di dalam Mahabharata dan Ramayana itu bagian dari kitab yang dimiliki orang Hindu di mana dia menggambarkan kayak kita ini hadis. Jadi menggambarkan tokoh-tokoh di dalam agama Hindu itu yang kemudian itu menjadi tuntunan yang kemudian diikuti oleh apa itu namanya orang Hindu.
Nah, itu kan sama seperti kita membaca hadis. Di dalam hadis itu adalah kisah Rasulullah bersama para sahabatnya, lalu kemudian kita mengikutinya. Nah, lalu kemudian dialog itu misalnya Sunan Kalijogo berhasil mempertahankan dan meyakinkan kepada Sunan Giri bahwa ini adalah cara yang disebut dengan bil hikmah wal mau'izatul hasanah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika kemudian Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah bintang-bintang dan lain sebagainya, sehingga kemudian beliau harus masuk ke dalam masyarakat itu, tidak langsung kemudian menghukumi kafir, menghukumi musyrik. Itu kan langsung ditolak, itu bergegeran, sebagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan Namrud kan gitu. Tapi Nabi Ibrahim masuk ke dalam masyarakat itu dan kemudian pura-pura dia menerima atau apa itu namanya, pura-pura kemudian gini, oh ini Tuhan ya, Tuhan matahari ya, iya, oh ini Tuhan ya, oke. Nanti kemudian begitu kemudian ketika matahari tenggelam, Nabi Ibrahim berdialog, loh kok Tuhan hilang, kok ganti bulan? Mungkin itu penyembah bulan yang betul. Coba ayo, nah, gitu. Jadi ada satu dialog yang akhirnya kemudian Nabi Ibrahim itu menggunakan metode dakwah untuk melakukan pendekatan kepada satu umat dakwah, yaitu memahami pikiran-pikiran mereka dan kemudian nanti mengikuti dan kemudian mengarahkan. Nah, itu. Lalu kemudian Sunan Kalijogo menyampaikan itu tadi, bahwa masyarakat Jawa itu adalah masyarakat yang berasal dari India, di mana dia memiliki pemahaman-pemahaman yang berasal dari cerita-cerita wayang, cerita-cerita wiracarita yang berasal dari Mahabharata dan Ramayana. Dan oleh karena itu Sunan Kalijogo mengusulkan untuk membuat wayang. Nah, wayang itu berasal dari ini ya, sebelumnya bukan namanya wayang, sebelumnya ya Mahabharata dan Ramayana itu. Yang kemudian Sunan Giri juga wayang, kisah itu kan dikisahkan dalam bentuk gambar-gambar, yang gambar-gambar itu kemudian mencerminkan manusia hidup, dan itu Sunan Giri ini kan boten pikantuk Sunan hadis mekaten meniko. Kalau di dalam hadis, kalau kita menggambarkan manusia seperti ini, itu anunya ada larangannya. Nah, lalu kemudian Sunan Kalijogo kemudian dengan keterbatasan dan itu kreatif. Oh iya, kalau kita gambarkan persis seperti yang sudah ada sekarang itu, mungkin ini akan bertentangan dengan syariat, di mana kemudian kita membuat makhluk-makhluk hidup. Lalu bagaimana kalau kemudian kita buat kisah wayang itu adalah ayang-ayang. Ayang-ayang itu jadi orang ini kemudian kalau ada sinar, nah ini kan ya, bayang-bayang. Nah, kalau bayang-bayang ini kan 2 dimensi. Jadi kita gambarkan saja misalnya nanti Arjuna, Puntadewa itu adalah bukan orang, tetapi bayang-bayang. Maka kemudian ayang-ayang dan kemudian disebut wayang. Nah, wayang itu kemudian beliau katakan ini adalah satu, menyelesaikan persoalan ini bukan makhluk hidup, tapi ini bukan makhluk hidup, ini cuma gambaran bayang-bayang. Lalu dibuat karakter. Nah, karakternya mulai dimasukkanlah kemudian karakter-karakter tokoh di dalam wayang itu, yang kemudian beliau sebut sebagai pagelaran wayang. Pagelaran wayang itu berarti adalah membuat karakter manusia di dunia ini, di bumi ini, dibuatkan karakternya lengkap nanti di dalam wayang. Nah, ada orang yang baik dan ada orang yang buruk. Nah, ashabul yamin, ashabul simal, ada yang golongan orang baik, ada golongan orang buruk. Nah, nanti kemudian ini di sini adalah golongan orang baik itu nanti Pandowo dan Pandowo dan pengikutnya, bukan keluarganya. Karena yang di sini itu Kurawa, itu orang-orang yang di angkara murka, angkara murka, berwatak candolo, budi candolo. Nah, artinya orang angkara murka yang berwatak buruk. Ini saudaranya sebenarnya, saudaranya.
Nah, ini itu berada di sebelah kiri. Nah, gitu. Lalu kemudian watak-watak manusia itu digambarkan penuh di situ. Ya, watak manusia itu digambarkan penuh di situ. Ada orang yang begini, ada orang yang begitu, orang nanti bisa kita lihat. Jadi ini sebenarnya wayang itu adalah piwucal pendidikan kepada masyarakat untuk masyarakat itu melihat pagelaran kehidupan supaya kita bisa bercermin kayak begitu loh kehidupan. Lalu kemudian di situ beliau melakonkan kisah yang kemudian kisah-kisah itu penuh dengan ajaran Islam dakwah. Gitu nanti. Lalu kemudian dia merubah cerita pewayangan itu mulai dari sumbernya. Nah, orang Jawa pada umumnya atau orang Hindu pada umumnya menganggap Betoro Guru itu adalah cerminan dari dari Siwa, dari Tuhan. Nah, lalu kemudian dewa-dewa itu adalah Tuhan-Tuhan atau sesembahan yang hidup di langit. Itu diubah, kisahnya dimulai dari membuat riwayat asal usulnya wayang, dimulai dari silsilah wayang itu diubah. Yang namanya Betoro Guru, Betoro Ismoyo sama Betoro Tejo Mantri itu dianggap dalam kisah pewayangan Jawa itu sebagai asal usulnya wayang. Asal usulnya wayang yang itu nanti kemudian digelar sampai akhirnya menjadi Pandowo, Kurowo atau di dalam Ramayana itu di dalam kisahnya siapa sih Ramayana itu? Rahwana sama Rama, Prabu Rama sama Rahwana dan lain sebagainya. Ini keturunan dari ini tadi itu tiga wayang utama yang kemudian dijadikan pakem di dalam pemahaman wayang di Jawa. Jadi tiga orang dewa tertua itu satu namanya Tejo Mantri, yang kedua namanya Ismoyo, yang ketiga namanya Manikmoyo. Nah, itu dikisahkan sebagai anak dari Sang Hyang. Nah, gitu. Sang Hyang itu nanti ada urutannya. Sang Hyang itu nanti Sang Hyang Nur Cahyo, Nuroso itu keturunan dari Set Anwar. Set Anwar itu putranya Nabi Adam yang melahirkan keturunan di India. Sementara putra Nabi Adam yang lain namanya Anwar menurunkan Idris, Nuh, Ibrahim dan lain sebagainya. Jadi di dalam kisah pewayangan Betoro itu atau dewa-dewa itu keturunan Nabi Adam. Udah putus kan? Pikiran bahwa dia dewa Tuhan itu putus di situ. Dengan kisah di mana kemudian dewa tertua di dalam pewayangan itu, ya kan? Itu adalah tiga orang ini, ya, yang kemudian digambarkan tiga orang ini itu nanti yang menjadi dewa yang disebut Betoro Guru sebagai sesembahan para dewa atau ketuanya para dewa itu adalah dewa yang paling licik, paling tidak jantan di antara tiga bersaudara ini. Kenapa? Mereka itu digambarkan dalam kisah ini hanya ada di Jawa. Mereka lahir itu dalam bentuk telur tiga. Nah, telur itu kemudian menetas. Karena menetasnya bareng, maka tidak ada yang tertua yang mana, yang tengah yang mana, yang ketiga yang mana. Di antara mereka itu rebutan. Karena yang tertua itulah nanti yang akan menjadi raja. Kan ini awal kisah kehidupan di dalam pewayangan. Nah, maka kemudian Tejo Mantri, Ismoyo sama Manikmoyo ini kemudian bertengkar. Nah, di antara pertengkaran itu yang gentle itu adalah Tejo Mantri dan Ismoyo. Sementara Manikmoyo ini licik. Nah, jadi dia cuma nggak berani bertarung untuk memperebutkan, tapi dia ingin. Nah, maka kemudian dia itu mengadu domba dan dia itu melaporkan kepada Sang Hyang Wenang tentang dua orang saudaranya ini, gitu. Lalu kemudian akhirnya dua saudaranya itu ditantang oleh Sang Hyang Wenang, gitulah ceritanya,
untuk kalau supaya siapa yang menjadi tertua makan gunung. Jadi mereka itu digambarkan bukan hidup di kayangan langit gitu ya, tapi digambarkan hidupnya itu di atas gunung. Jadi yang namanya apa itu Mayapada, kalau bumi itu kan disebut Marcopodo gitu, Moyopodo itu adanya di atas gunung. Jadi bukan hidup seperti gambaran kita misalnya Allah atau malaikat di langit gitu, bukan begitu. Jadi digambarkan mereka itu manusia yang hidup di ketinggian, jadi di gunung gitu. Nah, lalu kemudian antara Tejo Mantri sama Ismoyo itu kemudian yang bisa makan gunung maka dia paling tertua. Nah, Tejo Mantri itu makan gunung hanya berhenti di mulutnya. Nah, maka kemudian mulutnya menjadi gede banget, lalu kemudian berubah wujudnya menjadi togok. Nah, kalau kita lihat gambar togok itu kan mulutnya gede. Nah, sementara Ismoyo itu kemudian menelan gunung masuk sampai, tapi dia mandek di sini sama ke perut, maka kemudian perutnya besar. Nah, dua-duanya berubah menjadi jelek. Karena dua-duanya berubah menjadi jelek dan kemudian ambisi, maka dua-duanya dihukum. Nah, sementara yang licik, yang namanya Manik Moyo itu masih ganteng, maka dialah yang akhirnya menjadi raja di kayangan, jadi Bathara Guru itu. Nah, ini yang kemudian menjadi apa itu namanya tetuanya para dewa. Nah, jadi digambarkan tetuanya para dewa itu sebenarnya adalah juga manusia keturunan Nabi Adam. Nah, gitu. Kalau diurut-urut di dalam istilah wayang Jawa itu, ternyata dia itu keturunannya Syed Anwar gitu, putra Nabi Adam. Jadi dia itu manusia bukan dewa. Nah, lalu kemudian akhirnya Ismoyo itu menjadi Semar, lalu kemudian Tejo Mantri itu menjadi Togok. Yang Semar itu kemudian nanti berada di Pandowo dan orang-orang baik. Togok itu berada untuk berdakwah mengingatkan orang-orang yang jelek ini, kan gitu. Nah, lalu kemudian nanti Bathara Guru itu digambarkan sebagai manusia yang banyak melakukan kesalahan, gitu. Sehingga kemudian digambar ini ya, kisah ini nanti itu menggambarkan bagaimana satu kerajaan yang namanya Amarta itu kacau balau disebabkan oleh ulahnya Bathara Guru dan Betari Durga. Nah, ini nanti menggambarkan betapa kemudian mereka mencari penyelesaiannya kepada Semar. Nah, ini saya putarkan sebentar ya, supaya kemudian betapa kemudian pewayangan itu baik dengan raja-raja itu kalau mengalami masalah selalu datangnya kepada Semar. Kenapa? Karena nanti Semar itu orang yang paling sakti, bahkan dia mengalahkan Bathara Guru. Bathara Guru itu selalu kalah kalau lawan Semar, gitu ya. Dan Bathara Guru bersama istrinya namanya Betari Durga selalu bikin masalah. Nah, gitu. Sehingga kemudian mereka datang kepada Semar untuk kemudian minta nasihat kepada Semar, gimana ini persoalannya. Nah, ini contoh ya, ini contoh kita rada santai sedikit ya. Sambil nunggu, karena akhirnya wayang itu di dalam masyarakat Jawa sejak itu, oh ini nggak bisa, sorry, ini karena kemudian connect wifi-nya ke sini ya, jadi nggak bisa. Jadi wayang itu di dalam tatanan masyarakat Jawa sejak dimunculkannya itu, wayang itu menjadi tontonan masyarakat dan itu menjadi tontonan yang paling menarik. Wayang itu, oh ini nggak bisa nih karena connect ya, wifi-nya dipakai di situ, saya lupa. Tontonan yang berisi tuntunan, yang kemudian kalau yang menonton itu menjadikan kisah-kisah di dalam pewayangan itu menjadi tuntunan, maka dia menjadi tatanan kehidupan. Dan disitulah kemudian Wali Songo Sunan Kalijaga itu menjadikan wayang itu sebagai nilai-nilai itu dimasukkan. Nah, jadi misalnya kalau misalnya ini jejer kemudian bertemu, maka kemudian mereka berdialog. Dialognya itu menjadi bagian dari dialog di dalam masyarakat Jawa apabila kita bertamu.
apabila bertamu itu ada adatnya di Jawa itu ya. Kalau misalnya eh, rawuh kula wonten mriki dipun utus kalian Bapak ngaturaken ngaturaken sungkem. Jadi ada unggah-ungguh, ada itu menjadi bagian dari tatanan di dalam masyarakat yang mana kemudian masyarakat itu seperti menyampaikan uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi disampaikan dalam bahasa Jawa, tapi sebenarnya itu adalah salam, nah, kan gitu. Lalu kemudian bagaimana kalau kemudian bertamu, yang bertamu itu harus bagaimana, yang tuan rumah harus bagaimana, lalu kemudian si tuan rumah itu harus menyapa satu persatu semua yang hadir, bukan hanya ini, supaya tidak ada yang tertinggal. Jadi oh itu siapa namanya, kemudian yang satunya siapa namanya, yang satunya siapa namanya, lalu kemudian dia menyampaikan namanya siapa, kemudian macam-macam. Nah itu menjadi tatanan di dalam masyarakat Jawa, sehingga kemudian dalam konteks apa namanya, dalam konteks adat budaya itu kemudian menjadi tatanan kehidupan. Nah, satu contoh di dalam pewayangan ini juga menjadi sebuah tatanan dalam kenegaraan. Kita mengenal Pak Harto. Pak Harto itu bukan orang yang terdidik secara baik sekolah sampai S1, S2, S3. Tapi beliau itu mampu mengatur tata negara itu sangat baik. Dalam keadaan kekacauan politik yang luar biasa di masa Orde Lama, dengan sedemikian banyak persoalan, maka beliau mengatur Orde Baru itu sebagaimana beliau memikirkan pewayangan. Wayang ini adalah sebuah tata negara. Di situ ada Amarto, Astino, Endraprasto, kemudian Manduro, macam-macam. Itu sebenarnya hubungan antara negara dengan negara. Bagaimana sebuah pemimpin di dalam sebuah negara mengatur negara itu tergambar di dalam pewayangan itu. Yang kemudian pewayangan itu memberikan sebuah tatanan tata negara. Dan itu diikuti betul oleh Pak Harto itu, sehingga beliau bisa mengatur ya negara itu dalam kontrol dan kendali dia dengan sangat baik, sehingga kemudian bisa tercipta stabilitas karena yang paling penting pada waktu itu stabilitas. Nah, sehingga kemudian bisa melakukan pembangunan dan kemudian bisa meredam berbagai gejolak. Itu tatanan yang dipahami Pak Harto. Tatanan mengatur negara itu ya tatanan di dalam pewayangan itu, dan itulah yang beliau praktekkan dalam berkomunikasi, mengatur dan lain sebagainya. Nah, jadi wayang itu pada akhirnya kemudian memberikan tontonan, yang tontonan itu menjadi tuntunan, yang kemudian sistem nilai dan asumsi kepercayaan yang gugon Tuhan, yang hanya turun-temurun tidak jelas asal-usulnya, itu diperjelas asal-usulnya dan kemudian diberikan alasan dan kemudian sistem kepercayaan baru yang kemudian masyarakat itu tidak usah berdebat karena dia menikmati tontonan itu, maka kemudian oh tiba Bathara Guru itu duduk dewa, oh tiba Bathara Kala itu adalah dewa yang lahir dari Betari Bathara Guru sama Betari Uma atau Betari Durga. Sebelum menjadi Betari Durga itu namanya Betari Uma. Dia sangat cantik sekali dan kemudian dinikah sama Bathara Guru. Tapi Bathara Guru itu nggak tahu kalau Betari Uma itu Wandu ya. Tahu? Hah? Jadi lagi piye wong kok katanya dewa itu dewa gak ngerti tidak nek sing di, karena dia cantik sekali, tapi wandunya dia itu bukan ganti seperti kita. Yang kita kenal wandunya dia itu apa itu namanya, punya kelamin ganda. Yang kemudian karena dinikah sama Bathara Guru dia malu, sampai kemudian malam pertama dia juga malu, nggak mau gitu. Lalu kemudian ini gambarannya sulit ya kalau digambarkan di sini, karena kemudian seperti menjadi cerita yang cerita dewasa gitu. Lalu kemudian dipaksalah dia naik ke buah ini,
kemudian dibawa terbang sama kebuahan dini di atas lautan, nah, lalu kemudian terjadi begitu dan kemudian jadilah Bathara Kala. Bathara Kala. Nah, jadi kemudian kisah-kisah Bathara Dewa dan lain sebagainya itu menjadi masyarakat Jawa menjadi punya pemahaman, oh dia bukan Tuhan, dia bukan Dewa seperti yang kita gambarkan, dia itu manusia seperti kita, hanya lahir lebih dulu dan dia hidup di sana, lalu kemudian dia raja-raja yang punya kekuasaan begini begitu, sehingga kemudian nggak perlu kita takut sama Bathara Kala kalau kita punya Sukerto yang disebut dengan Sukerto itu, jadi nggak perlu begitu, nggak perlu begini dan lain sebagainya, sehingga sistem nilai dan asumsi yang tertanam turun-temurun itu bisa diubah melalui sebuah tontonan yang akhirnya menjadi tuntunan dan kemudian menjadi tatanan kehidupan, karena pada akhirnya nanti itu di dalam kisah pewayangan itu semua dewa memiliki kesaktian yang luar biasa itu, senjatanya itu kalah sama senjata yang dimiliki oleh Semar dan Puntadewa, ya, yang nanti senjatanya itu bernama Jimat Jamus Mustaka Kalimasada, yang semuanya kalau perang dia bisa membawa jimat Jamus Kalimasada itu dia menang. Nah, tapi mereka tidak digambarkan itu jimat Jamus Kalimasada itu apa, tidak digambarkan. Hanya saja wayang ini menjadi sebuah media yang sangat modern pada waktu itu, yang jauh lebih modern dari film yang baru muncul di abad ke-19. Misalnya kita mengenal film nggak ada suaranya itu kan Charlie Chaplin itu. Nah, kalau kita melihat wayang itu dari sebelah sana, jadi bukan dari sebelah sini. Kalau dari sebelah sini kan ini ada dalang, ada wayang, kita melihat dari sebelah sini. Lah, para raja itu kalau nonton wayang itu dari sebelah sana, dari baliknya sana, apa yang dia lihat? Makanya kemudian Sunan Kalijaga itu menciptakan teknologi ayang-ayang itu. Jadi di sini itu ada nama, di belakangnya sini itu ada lampu yang nyorot. Nah, lampu yang nyorot itu kalau dilihat dari sana itu seperti film. Jadi yang dilihat dari sana itu seperti film. Filmnya itu jauh lebih bagus dari filmnya Charlie Chaplin karena filmnya itu ada suaranya. Suaranya itu luar biasa, berasal dari tabuhan gamelan yang setiap ada gerakan itu ada tabuhannya, itu seperti hidup. Kalau buto itu gimana, kalau ini gimana. Jadi kalau melihat dari sebelah sana, itu bayangkan seperti mereka itu melihat film di gedung bioskop, tapi hidup, ceritanya itu hidup. Jadi seperti gambar animasi yang luar biasa, dan itu kemudian menjadi tontonan masyarakat Jawa itu mendapatkan hiburan yang luar biasa. Bayangkan ini tahun 1500, tahun 1500, tahun 1600, 1600 masih pada tahun-tahun itu orang bisa melihat film animasi kalau dari sebelah sana, dan filmnya sangat bagus, ceritanya sangat bagus, atraktif, sangat menyenangkan. Maka masyarakat Jawa itu menjadikan wayang itu sebagai sebuah hiburan, tontonan, yang dari tontonan itu dia menjadi tuntunan kehidupan yang kemudian menjelentrehkan tentang kisah-kisah kehidupan di dalam kehidupannya. Nanti kita bisa dilanjutkan lain lagi ya, di dalam bagaimana karakter orang itu macam-macam ya. Ada di dalam kisah kita itu Umar bin Khattab itu orang baik tapi kasar. Di situ nanti ada namanya Werkudara. Werkudara itu kasar orangnya, nggak bisa kromo inggil, ngoko, tapi orangnya baik. Gitu. Itu kayak Umar bin Khattab itu nanti. Nah, dan lain sebagainya, sehingga kisah kehidupan yang dialami oleh masyarakat itu dipentaskan dalam sebuah pentas pewayangan yang kemudian dia bisa melihat itu, dan kemudian dia bisa bercermin dari situ, dan kemudian di sini sang dalang itu bisa menasehati banyak hal karena kemudian dia mengkisahkan kisah-kisah itu, bisa menasihati raja dengan lakonnya itu, dia bisa menasihati masyarakat, dia bisa menasihati anak bagaimana harus berbakti pada orang tua, bisa menasihati orang tua bagaimana ngulawentah anak, mendidik anak, bisa kemudian macam-macam.
Karena kisah kehidupan diangkat ke dalam kisah pewayangan yang karakter-karakternya itu seluruh karakter kehidupan manusia diangkat di situ nanti. Nah itu nanti kisahnya menjadi panjang dan kemudian itulah kemudian masyarakat Jawa itu bisa berubah dari hal-hal yang kesyirikan itu kemudian bisa mengarah kepada menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala melalui jimat jamus kalimosodo yang dimainkan pada akhir cerita nanti. Akhir cerita dia baru dimainkan karena jimat jamus kalimosodo itu sak temene opo. Sebenarnya apa? Karena si Puntadewo sama Semar sendiri itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menjelaskan apa ini gitu. Nanti pokoknya nanti ini belakangan nanti baru kemudian si Puntadewo itu ketemu sama Sunan Kalijaga dan kemudian Sunan Kalijaga barulah kemudian membacakan apa itu isi dari jimat jamus kalimosodo. Nah gitu. Itu lakon paling akhir nanti ini sehingga kemudian masyarakat jadi tahu karena dia dibuat bertanya-tanya, dibuat terus bertanya-tanya di antara masyarakat itu apa itu jimat jamus kalimosodo? Kenapa bisa mengalahkan senjata cokro? Kenapa bisa mengalahkan senjata ini, senjata itu? Itu kemudian menjadi pikiran dan kemudian dijelaskan di belakang dan kemudian menjadikan mereka itu menjadi mengerti makna tentang syahadatain. Oke, kira-kira itu sih ini cerita ringan tentang wayang. Nanti saya akan lanjutkan lagi, masih banyak ya yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya dari kisah pewayangan dalam konteks bagaimana berdakwah, berdialog dengan makna dakwah, dengan target dakwah, dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.